Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu. Selamat datang di channel Rohani Official. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita belajar sesuatu hal yang dicari oleh semua orang. Mau dia anak-anak, mau dia anak remaja, anak pemuda, sudah berkeluarga, sudah tua, kecuali sudah mati. Ini yang dicari Bapak Ibu Saudara. Hidup bahagia. Amin. Saudara mau bahagia? Dan karenanya kita mau belajar bagaimana cara hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya tema kita pada saat ini, bahagia di dalam Tuhan. Kita lihat Alkitab kita di dalam Amsal 13 ayat 21. Saya baca dan kita ikuti bersama-sama. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Saya ulangi, orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Siapa yang mengejar orang berdosa? Malapetaka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ia membalas orang benar dengan apa? Kebahagiaan. Pertanyaannya, di sini orang berdosa apakah orang benar? Dua-duanya, berarti ada orang berdosa, ada orang benar. Soalnya kedengarannya ada dua begitu. Ada yang jawab orang berdosa, ada yang jawab orang benar. Dalam beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara masih ingat, saya berbicara tentang bagaimana kita dibenarkan di dalam Tuhan. Bukan karena perbuatan kita yang benar, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Dia membenarkan kita pada saat kita masih berdosa. Orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, ia dibenarkan. Jadi, apakah di sini orang berdosa atau orang benar? Orang benar. Berarti kalau kita orang benar, Bapak Ibu Saudara, Amsal 13 ayat 21 ini, di sana dikatakan, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Kalau saudara orang benar, apakah saudara sudah bahagia? Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat MDC Sungai Liat semuanya orang-orang yang berbahagia hidupnya. Amin. Ragu-ragu begitu ya. Di balik aminnya ada senyum-senyumnya begitu. Baik Bapak Saudara, walaupun masih ragu-ragu tidak apa-apa, kita mau belajar, kita pastikan kita mau dapatkan kebahagiaan itu, amin? Sehingga sebelum kita pulang dari tempat ini, kita udah tahu resepnya begitu. Kita udah tahu tipsnya seperti apa sih mau hidup bahagia itu, apa yang mau kita lakukan. Tapi pada kenyataannya, semua orang ingin bahagia. Siapapun itu. Ada orang yang mencari kebahagiaan atau berpikir kalau dia sudah punya uang, dia bahagia. Namun, tahukah saudara bahwa kalau orang berpikir sudah punya banyak uang, itu merupakan kebahagiaan? Tapi pertanyaannya, mengapa di rumah sakit jiwa ada orang kaya, orang yang banyak duitnya, menjadi stres dan gila? Mereka ada di sana juga. Kalau orang berpikir bahwa punya duit adalah suatu kebahagiaan, mereka yang punya banyak duit itu, kenapa mereka ada di penjara? Kalau mereka yang punya uang banyak, tolak ukurnya adalah punya uang, bahagia, mengapa di antara orang-orang kaya itu sebagian dari mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis? Ada yang bunuh diri, ada yang pakai narkoba, macam-macam obat-obatan yang mereka gunakan. Untuk apa? Supaya bisa tidur. Orang kaya rata-rata begitu sudah. Memang tidak semua, tapi rata-rata supaya bisa tidur nyenyak, minum obat tidur. Berarti memberitahukan kepada kita, punya uang banyak tidak memberikan apa?
kebahagiaan. Ada orang juga berpikir bahwa kalau saya sudah terkenal, saya bahagia. Saya dikenal banyak orang. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang terkenal, Bapak Ibu Saudara, artis-artis itu ketika mereka memulai karir mereka, mereka mati-matian supaya bisa terkenal. Apapun cara mereka lakukan. Kalau saudara lihat di YouTube atau saudara lihat di video-video Facebook, ada aja cara mereka supaya terkenal. Mereka gali tanah, Bapak Ibu Saudara, lalu tanah itu kering, tidak masuk akal ada ikan di situ. Tapi tiba-tiba mereka videoin dan mereka buka tanah yang kering itu, ada ikan di dalam. Ada juga yang bikin seperti mencari ikan itu seperti orang kerasukan. Begitu. Saya pernah lihat video seorang perempuan. Dia ketemu nangka besar masak begitu ya. Dia makan seperti orang kerasukan makannya. Macam-macam cara orang supaya dia bisa terkenal. Karena berpikir kalau sudah terkenal, dia bahagia. Tapi artis-artis terkenal, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sudah dikenal banyak orang, mereka sudah populer, pada saat itu juga mereka mati-matian supaya tidak dikenal orang. Kenapa bisa? Karena terlalu sibuk, saudara. Ketemu orang minta tanda tangan, ketemu orang minta difoto, ketemu orang minta diwawancarai. Jadi mereka terlalu sibuk dan mereka bersembunyi, tidak mau dikenal orang. Tadinya berjuang mati-matian supaya dikenal orang. Setelah terkenal, mereka mati-matian juga supaya tidak dikenal orang. Mereka tidak bebas. Keluarganya bisa turun dari mobil dengan nyaman, karena banyak orang dia diam saja di dalam mobil dan tutup jendela mobilnya, tidak mau keluar. Jadi ini memberitahukan kita bahwa populer pun tidak bisa memberikan bahagia. Menjadi terkenal bukan jaminan seseorang bisa bahagia dalam kehidupannya. Ada orang juga berpikir bahwa kalau sudah menikah, dia bahagia hidupnya. Berpikir bahwa kalau saya menikah dengan dia, aku akan membahagiakanmu dan aku juga pasti akan bahagia dengan engkau selamanya. Wah, romantis ketika pacaran tuh, kata-katanya semuanya halus. Semua dalam bentuk puisi, saudara. Kalau sudah punya pasangan hidup dan menikah, berpikir bahwa pasti akan bahagia. Ada orang yang mau menikah hanya karena untuk mendapatkan kebahagiaan, supaya dia bahagia. Kalau belum menikah, rasanya belum bahagia. Tapi kalau sudah menikah, bisa bahagia menurut pandangannya. Tetapi survei atau penelitian membuktikan dalam sebuah catatan, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang menikah pernah terlintas dalam pikirannya, kenapa dulu saya menikah? Kalau saya tahu dia seperti ini, kenapa saya menikah? Mendingan saya tidak menikah. Mungkin salah satunya di antara saudara begitu. Kenapa dulu saya menikah? Dan itu membuktikan bahwa kebahagiaan kita tidak dapat kalau kita mau menikah. Kita tidak dapat bahagia di situ, saudara. Karena menikah bukan sumber bahagia. Tapi kalau kita punya Yesus, menikah bisa jadi bahagia. Amin ya. Jadi bukan berarti menikah tidak boleh. Menikah itu bahagia kalau saudara punya Yesus. Nah, itu masalahnya, saudara. Ada orang berpikir kalau saya sudah punya anak, saya bahagia. Tapi dia tidak tahu, saudara, ngurus anak begitu keluar, tidurnya seperti apa, ngurus dia seperti apa. Itu waktu masih kecil, dia menyita semua waktu kita. Yang tadinya kita tidur enak, sekarang begitu dia datang, waduh, nggak bisa tidur. Setelah dia besar, dia bikin kita jengkel, saudara. Tadinya kita pengen sudah punya anak, bahagia. Ternyata udah punya anak, bikin masalah lagi, saudara. Udah punya satu, dia pikir begini, kayaknya lebih lengkap bahagia kalau sudah punya dua. Bikin lagi dua, saudara.
berantem sama adiknya, macam-macam terjadi dalam keluarga itu. Barang-barang berantakan semua. Aduh, pikirnya, wah, pengen satu lagi, tambah lagi 3 saudara. Makin banyak, bikin 4, makin banyak, bikin 5. Jadilah keluarga besar yang seumur hidupnya tidak bisa tidur, saudara. Ya, kalau punya banyak anak kan begitu. Apalagi 9, kami 9 bersaudara. Jadi saya bayangkan mama saya itu gimana tidurnya ya. Gimana dia bisa tidur? Gimana ngurus anak sebanyak itu? Jadi punya anak pun tidak memberikan jaminan kita bahagia. Punya rumah juga demikian, saudara. Orang berpikir kalau saya sudah punya rumah nanti bahagia hidupnya. Jadi dia bekerja keras, kumpulkan banyak uang. Dia bangun rumahnya sebesar-besarnya, saudara. Karena besar dia bilang, supaya aman, dia bikin pagar luarnya, saudara, dengan setinggi-tinggi mungkin. 5-10 meter tinggi ya. Supaya aman. Udah gitu dia lihat, setelah selesai dia bikin, dia lihat kayaknya masih bisa naik orang. Yang pakai tali aja jangkar dilempar ke atas bisa naik dia. Ya kan maling sekarang pinter-pinter, saudara. Mereka punya sepatu Iron Man, bisa terbang. Dia perhatikan kayaknya nggak nyaman nih, nggak cukup hanya tembok saja, dia pasang beling di atas, saudara. Pasang beling supaya kalau dia naik dia pegang dulu, luka tangannya, dia jatuh ke bawah. Tapi dia pikir-pikir beling bisa diratain pakai besi keras, bisa apa namanya, bisa rata, saudara. Lalu dia pikir-pikir, pasang beling, lalu pasang kawat sebesar-besarnya, saudara, orang nggak bisa lewat, seperti di penjara. Tapi sebagian di penjara tuh, saudara, ada yang lewat pagar tuh, ada orang yang bisa lewat dari situ. Berarti tidak jaminan ada pengaman bisa membuat dia bahagia. Sudah buat seperti itu, ada pagar, ada beling di atas, ada kawatnya, lalu di depan pintu gerbang itu dia pasang lagi satpam di situ, ada security. Perilaku seperti ini, saudara, tindakan orang kaya seperti ini, apakah menunjukkan dia bahagia? Apakah menunjukkan dia aman? Tidak. Dia gelisah, makanya dia bikin tembok sebesar-besarnya. Dia gelisah, maka dia bikin ada security di depan. Gak cukup di depan, bikin lagi di belakang. Gak cukup di belakang, kiri kanan bikin anjing di situ. Jadi supaya aman. Jadi ini membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan cara apapun juga. Membuktikan manusia ini memang tidak aman. Udah punya duit merasa tidak aman. Dan tidak aman itu memberikan rasa tidak bahagia. Nah, jadi sebenarnya saya tanya-tanya seperti ini. Mengapa Tuhan berikan rasa bahagia? Dan lawan kata daripada bahagia adalah sedih. Mengapa Tuhan beri rasa bahagia dan rasa sedih di dalam diri manusia? Seandainya tidak ada rasa bahagia dan rasa sedih, gak perlu bikin tembok seperti itu. Ya kan? Seandainya tidak ada rasa bahagia dan rasa sedih, tidak perlu saudara cari pasangan hidup. Tidak perlu saudara bekerja keras. Tidak perlu saudara melakukan berbagai cara. Kita melakukan semuanya itu supaya kita bahagia, supaya kita aman. Tapi seandainya tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa sedih, kita seperti apa, saudara? Kira-kira seperti apa? Seperti pohon, seperti tumbuh-tumbuhan yang tidak punya rasa bahagia dan tidak pernah sedih. Mau saudara racuni dia, silakan aja. Saudara semprot, mati seketika, oke, besok dia tumbuh lagi. Saudara bakar dia, tidak apa-apa, dia tidak punya perasaan, dia tidak sedih, juga tidak bahagia. Seandainya manusia seperti itu, saudara, apa enaknya hidup ini? Jadi sebenarnya, coba kita lihat klik berikutnya. Coba kita lihat mengapa Tuhan memberikan rasa sedih dan juga rasa bahagia. Untuk apa sih? Sebenarnya perasaan ini merupakan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang dia berikan kepada manusia. Untuk apa sih? Untuk merasakan
kehadiran Tuhan. Jadi kalau saudara punya rasa sedih dan rasa bahagia, rasa sedih dan rasa bahagia ini muncul dari jiwa seseorang, dari perasaan. Dan jiwa itu diberikan kepada manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ya. Dan perasaan sedih dan perasaan bahagia inilah yang bisa membuat seseorang bisa merasakan hadirat Tuhan. Perasaan sedih dan perasaan bahagia ini juga ada di binatang. Kami lihat kucing kami lagi sedih, saudara, karena anaknya dipisah. Anaknya dipisahkan dari dia, sudah dibagi-bagi ke rumah orang. Jadi yang bukan anaknya pun dia peluk-peluk. Jadi ada anak kucing lain, dia peluk-peluk, dia cari-cari anaknya. Dia juga bisa merasa sedih, dan dia juga bisa merasa bahagia. Nah, Tuhan berikan ini kepada manusia untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri seseorang. Jadi kalau tidak ada rasa bahagia, rasa sedih, saudara tidak bisa merasakan kebahagiaan, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, karena kebahagiaan, rasa bahagia dan rasa sedih ini berasal daripada jiwa, manusia begitu mereka jatuh di dalam dosa, jiwanya menjadi rusak. Jiwanya rusak, tidak bisa lagi merasakan hadirat Tuhan. Dan karena mereka tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, mereka mencari kebahagiaan di dunia ini dengan cara mereka sendiri. Jadi jiwa manusia sudah menjadi rusak sehingga manusia tidak bisa bahagia. Nah, kalau demikian, gimana caranya supaya kita bisa kembali, bisa bahagia, bisa merasakan nyaman, ada damai di dalam diri kita? Nanti kita akan belajar itu, Bapak Saudara. Tapi perasaan sedih dan perasaan bahagia Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa merasakan kasih Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan, juga bisa merasakan rancangan Tuhan atas kehidupannya. Tapi karena dosa telah merusak jiwa manusia, mereka tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri, kasih, kebaikannya, dan rancangan Tuhan. Manusia tidak mengerti secara sempurna. Makanya kalau kita mau cari orang, kita bawa kepada Tuhan Yesus, kita namai dia mencari jiwa, iya kan? Kita mau cari jiwa, kita mau bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kenapa jiwa? Karena jiwanya begitu jatuh dalam dosa, menjadi rusak, dan tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan. Supaya dia bisa merasakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, dan rancangan Tuhan, kita bawa dia untuk mengenal Yesus. Berarti supaya orang bisa kembali bahagia, kita hanya bisa temukan kalau kita kembali kepada penciptanya, yaitu Yesus Kristus. Manusia telah rusak, jiwanya menjadi rusak, dan Tuhan menginginkan supaya jiwa yang rusak itu dipulihkan kembali. Dengan cara apa? Dia mau menyelamatkan manusia supaya manusia dapat bahagia kembali, supaya bisa damai kembali. Dia mau menyelamatkan manusia dari dosa itu, karena dosa yang menyebabkan orang tidak bahagia. Nah, tapi syarat supaya manusia bisa diselamatkan, syarat menjadi juru selamat itu, dia harus menjadi manusia. Tidak bisa malaikat yang menyelamatkan. Kenapa demikian? Karena manusia yang melakukan dosa. Jadi tidak adil kalau malaikat yang menebus dosa. Makhluk lain juga begitu, tidak bisa menyelamatkan manusia, karena yang bikin dosa ini manusia. Jadi karena manusia yang bikin dosa, maka manusia yang harus bertanggung jawab atas dosanya. Manusia yang harus bertanggung jawab. Jadi manusia yang harus menebus dosa yang telah dilakukan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Bapak Saudara, untuk menjadi juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia, manusia yang sempurna, manusia yang suci, yang tidak melakukan dosa sama sekali.
Kita pergi, kita cari di seluruh dunia ini, syarat yang pertama terpenuhi karena ada banyak manusia. Manusia yang bertanggung jawab, yang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi untuk cari manusia yang tidak berdosa, mustahil, tidak ada. Nah, karena itu kita hanya bisa temukan ada di dalam diri Allah. Dan itu sebabnya Yesus turun ke dunia yang merupakan Tuhan Allah, dia menjadi manusia. Jadi syarat yang pertama tergenapi, dia menjadi manusia 100%. Lalu syarat yang kedua, hanya manusia yang sempurna yang tidak berdosa. Dia menjadi manusia yang tidak pernah bikin salah sedikit pun. Dia berhasil menyelamatkan manusia. Tapi tujuan penyelamatannya yaitu untuk memulihkan jiwa manusia yang rusak itu, supaya kembali kepada rancangan Allah yang semula. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam diri Yesus kita bisa dipulihkan kembali, kita bisa mengakses kembali kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan rancangannya. Kalau kita bisa mengakses ini, maka ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam diri orang tersebut. Dosa yang membuat manusia terpisah daripada Allah. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 dia bilang begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan, dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Makanya kita nggak bisa bahagia dengan cara apapun yang kita lakukan. Nggak bisa bahagia, saudara. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bahagia? Kita kembali kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, kalau tadi kita katakan semua kita adalah orang percaya, dan kita orang percaya disebut sebagai orang benar. Dan kalau kita orang benar, kita patut merasakan kebahagiaan, karena Tuhan memberikan kebahagiaan bagi orang yang sudah dibenarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat saudara, kita bisa mendapatkan damai sejahtera, kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hanya berasal daripada Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita bahagia. Amin. Seharusnya kita merasa bahagia. Tidak punya uang, tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, dialah yang menjadi sumber damai sejahtera kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mau belajar ada beberapa tips cara memperoleh bahagia di dalam Tuhan. Tips memperoleh bahagia di dalam Tuhan. Kalau kita sudah melakukan berbagai cara selama ini, sekarang kita kembali kepada Alkitab. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa bahagia. Hanya di dalam Yesus kita bisa merasakan damai sejahtera. Nah, sekarang gimana caranya? Tindakannya seperti apa? Tipsnya bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, berdamai dengan Allah dengan menerima Yesus. Berdamai dengan Allah. Bagaimana cara berdamai dengan Allah? Yaitu menerima Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dialah yang mendamaikan kita. Kalau tadi kita orang berdosa, orang yang terpisah daripada Allah, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia memulihkan hubungan itu sehingga kita bisa kembali merasakan hadiratnya. Amin. Dan hadirat Tuhan itulah yang memberikan kita kenyamanan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Di luar daripada hadirat Tuhan, yang ada adalah kesedihan, yang ada adalah kegalauan, gundah gulana, kegelisahan, ketakutan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, supaya kita bisa merasa bahagia, yang pertama apa, Bapak Ibu? Berdamai dengan Allah. Tidak ada cara lain. Kalau saudara mau bahagia, ini tipsnya. Saudara tidak perlu cari yang lain.
saudara perlu berdamai dengan Allah. Amin ya. Coba saudara perhatikan, begitu saudara lakukan dosa, lakukan kesalahan, apakah saudara damai? Tidak. Tapi supaya saudara bisa kembali damai, apa yang saudara lakukan? Minta ampun kepada Tuhan, berdamai dengan Dia. Berarti selama ini kalau kita tidak damai, tidak ada bahagia, kita belum berdamai dengan Allah. Ada masalah antara kita dengan Tuhan. Dan Alkitab katakan, yang memisahkan aku dengan engkau apa tadi? Dosa. Jadi hukuman yang pertama itu, saudara begitu lakukan dosa, tidak ada rasa damai. Itu hukuman yang pertama. Hukuman maksimalnya saudara masuk dalam api neraka yang kekal. Itu hukuman maksimalnya. Tapi orang bilang begini, sekarang kan neraka bisa pakai AC, Pak. Gak apa-apa lah masuk neraka juga. Di sana banyak orang terkenal. Di sana banyak bintang-bintang, saudara. Bintang film, penyanyi-penyanyi terkenal, orang-orang hebat di dunia. Ya, kita bisa ketemu di sana. Asik, Pak. Kita ketemu dengan musik yang enak di sana. Ada rock and roll, ada raja pop di sana. Saudara. Tapi persoalannya, pertemuan dengan orang hebat yang ada di neraka itu, saudara bisa rasakan gak? Saudara bisa nikmati gak? Tadi saya kasih contoh begini, saudara. Saya kasih contoh yang lain. Kalau saudara penggemar Agnes Monica, wah, tadi jungkok soalnya. Kalau saudara penggemar Agnes Monica, ya, Agnes Monica kita datangkan di sini. Kita senang dong, senang ya? Senang, kita minta berfoto dengan dia, kita ngobrol-ngobrol. Tapi dengan syarat, Agnes Monica harus duduk di atas api kompor gas. Dan saudara juga harus duduk di atas kompor gas yang menyala. Saudara nikmatilah pertemuan itu. Saudara tanya, apa kabar? Sambil gosok-gosok. Aduh, apa kabar? Gimana? Oh, jadi terkenal itu gimana sih rasanya? Tapi sambil rasakan tuh apinya, saudara. Jadi, jangan berpikir bahwa di neraka juga ada orang terkenal. Mendingan di neraka lah lebih banyak orang terkenal di sana. Daripada di surga belum tentu ada orang terkenal. Yang ada orang-orang miskin, orang-orang tidak dikenal, begitu ya. Jadi saudara pilih neraka. Tapi ada juga orang bilang begini, neraka itu kan cuma cerita fiksi. Belum pasti apakah ada apa tidak. Belum pernah ada orang yang betul-betul sudah pergi ke situ. Itu kan hanya cerita Alkitab. Dan saudara berpikir neraka itu nggak ada, surga itu tidak ada. Saya mau beritahu saudara, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Contoh, listrik itu bisa dilihat nggak? Bisa nggak dilihat listrik? Nggak bisa, tapi yang disebabkan oleh listrik bisa terlihat. Ini lampu menyala karena listrik. Tapi listrik itu sendiri kita nggak tahu tuh bentuknya seperti apa. Apakah dia panjang, lonjong, oval, bentuk hati, atau apa? Kita nggak tahu bentuknya. Bentuk listrik itu kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau mau coba dia ada apa tidak, apa yang saudara lakukan? Saudara tinggal masukin jari saudara di dalam, pegang paku begitu ya. Saudara masukkan ke dalam colokannya. Gitu ya. Baru saudara tahu, oh rasanya, oh ada begitu. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Tapi walaupun tidak terlihat, saudara bisa rasakan kalau saudara masuk ke situ. Jadi neraka itu memang tidak terlihat, tapi dia ada. Saudara bisa rasakan nanti kalau saudara masuk ke situ. Saudara baru gemetar begitu. Kenapa dulu saya begini? Jadi jangan berpikir saudara neraka itu aman, nyaman. Neraka itu suatu ancaman. Amin ya? Dan kita tidak boleh pergi ke sana. Jangan buktikan ada neraka atau tidak ada neraka dengan tindakan saudara. Nanti menyesal dan tidak ada waktu untuk kembali. Kalau saudara pegang paku masukin ke dalam, ya masih ada rumah sakit saudara. Masih bisa selamat. Ya, kecuali saudara lama-lama ya tewas juga.
Ya. Jadi supaya kita bisa bahagia, kita harus apa? Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Karena kalau kita tidak berdamai dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, semua kita di tempat ini, kalau tanpa penebusan Yesus di atas kayu salib, kita masuk dalam api neraka itu. Sekecil dan sebesar apapun dosa yang saudara lakukan, itu cukup membawa saudara masuk ke neraka. Tadi saya kasih contoh, seorang anak kecil saudara, dia curi kue mamanya yang ditaruh di lemari. Anak-anak kan suka begitu ya. Dia taruh di lemari, kuenya tinggal 7. Mamanya pergi ke pasar. Begitu mamanya pulang, dia buka lemari, kok tinggal 5, berarti hilang 2. Dia panggil anaknya, "Dek, sini." Dia tanya seperti ini, "Apakah Adek percaya bahwa Tuhan itu ada?" Dia bilang, "Iya Mama, saya percaya Tuhan ada." Karena dia sudah belajar di sekolah minggu. Lalu ditanya lagi, "Apakah Adek percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu?" "Iya Mama, saya percaya Tuhan itu Maha Tahu." Lalu ditanya lagi, "Apakah Adek percaya bahwa apapun yang kita lakukan Tuhan tahu?" Dia bilang, "Iya Mama, saya tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa saja itu." Ditanya lagi, "Kalau begitu, waktu kamu buka lemari tempat penyimpanan makanan, apakah Tuhan tahu sewaktu kamu buka?" "Iya Mama, Tuhan tahu." Lalu dilanjut lagi, "Waktu kamu ambil kuenya, apakah Tuhan tahu kamu ngambilnya berapa?" Dia bilang, "Iya Mama, Tuhan tahu, aku ngambilnya 2." Gitu. Lalu dia tanya lagi, "Waktu kamu ambil kuenya, Tuhan bilang apa sama kamu?" Lalu dia bilang, "Mama, Tuhan bilang begini." Nah, itu Tuhan yang tidak benar, saudara, kompromi terhadap dosa. Tapi Tuhan yang benar, sekecil apapun dosa kita, ada hukumannya. Meskipun saudara cuma curi kue 2 begitu ya, curi kue itu pun bisa mengantarkan saudara masuk ke dalam api neraka tanpa keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya hanya di dalam Yesus kita menemukan keselamatan. Itu sebabnya hanya di dalam Yesus kita bisa kembali merasakan hadirat-Nya. Amin. Dan kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan, itulah yang memberikan kita damai sejahtera. Tapi sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu membuahkan hukuman. Dan hukuman yang paling kecil itu saya tadi katakan, keterpisahan daripada Allah, kegelisahan. Lakukan dosa itu kita gelisah. Itu hukuman pertama. Kita gelisah, langsung dihukum. Tapi hukuman maksimalnya api neraka yang kekal. Nah, karena itu kita perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Berdamai dengan Allah. Lalu setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita mengikuti ajarannya. Ikuti ajaran Tuhan Yesus. Karena ajarannya memberikan damai dalam hidup kita. Lalu kita juga harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa inilah yang menyebabkan kita tidak bahagia. Yang ada adalah kegelisahan. Nah, itu tips yang pertama, saudara. Kalau mau memperoleh kebahagiaan di dalam Tuhan, kita perlu apa? Berdamai dengan Allah. Yang kedua, saudara-saudari, tips yang kedua, memperoleh bahagia di dalam Tuhan, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Mengapa berdamai dengan diri sendiri merupakan tips kita bisa bahagia? Kalau di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, dia bilang begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Kasihilah Tuhan Allahmu itu berdamai dengan Allah. Kita berdamai dengan Dia. Setelah kita berdamai dengan Allah, ayat 38, itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Jadi, kalau kita mau merasakan kebahagiaan dalam Tuhan, kita perlu berdamai dengan diri kita
sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Namun saudara-saudari, kalau kita mau berdamai dengan diri sendiri, tidak bisa kita melangkahi poin yang pertama, berdamai dengan Allah. Karena yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Barulah kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita sudah melakukan hal yang demikian, baru kita bisa mengasihi diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, kalau kita sudah berdamai dengan Allah. Jadi bersinambungan poin yang pertama, tidak boleh dilewati, harus dilakukan dulu, baru kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ini, saudara, tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada nggak orang yang suka banding-bandingkan dirinya dengan orang lain? Ada, banyak. Bahkan suaminya dia bandingkan dengan suami orang lain. Ya cuman berandai-andai sih, seandainya. Ada lagunya begitu. Tapi berandai-andai itu, saudara, membuat kita tidak bahagia. Karena kita ambil ukuran orang lain menjadi ukuran kita. Padahal masing-masing kita punya ukuran yang berbeda-beda. Kita tidak boleh membanding-bandingkan, usahanya lebih maju daripada kita. Kalau kita membandingkan itu, saudara, begitu kita tidak memperolehnya, kita kehilangan harapan dan kita putus asa dan menyebabkan kita tidak bahagia. Jangan bandingkan. Istri saudara jangan bandingkan kepada istri tetangga, yang walaupun rumput tetangga kadangkala lebih hijau daripada rumput di rumah kita sendiri. Itu kata-kata orang kan. Tapi selama saudara rawat rumput saudara, dia akan hijau selamanya. Jadi perlu perawatan. Jangan iri kalau saudara lihat rumputnya lebih hijau gitu ya. Tapi yang perlu saudara lakukan, rawat rumput saudara supaya tetap hijau. Jangan suka banding-bandingkan. Anak-anak aja nggak suka dibandingkan. Dan itu menyebabkan kita tidak merasakan kebahagiaan. Saya pernah begini, saudara, karena saya belum berdamai dengan diri saya sendiri, terlintas dalam pikiran saya, kenapa dulu saya tidak dilahirkan di Amerika? Orang terkaya di Amerika siapa kira-kira? Saya cari-cari tahu. Kalau sekarang saya pengennya dilahirkan dari keluarga Donald Trump. Wih, saudara, ya, saya pengennya begitu. Kita pengen, ya kalau kita dilahirkan dari keluarga orang kaya seperti itu, nggak perlu saya jualan ikan di pasar, nggak perlu saya buka toko, nggak perlu saya bekerja di tempat orang, saya tidak perlu mengurus ini dan mengurus itu. Saya punya anak buah, bahkan saya dikawal setiap hari. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita nggak bisa bahagia, saudara, karena tidak mungkin saudara dilahirkan kembali menjadi anaknya Donald Trump. Jadi berdamailah dengan diri sendiri. Terima kenyataan, kalau saudara dilahirkan seperti keadaan saat ini, itu pemberian Tuhan. Tadi saya katakan, kalau dilahirkan dengan hidung seperti ini, itu pemberian Tuhan. Dilahirkan dengan mata yang seperti ini, meskipun saya pengen matanya lebih besar atau pengen lebih kecil matanya, saya pengen lebih putih, saya pengen badan saya lebih tinggi, lebih kekar dikit begitu. Tapi kalau tidak terpenuhi, harapan-harapan saya bisa membuat saya tidak bahagia. Jadi gimana caranya? Terima kenyataan, setiap pemberian Tuhan adalah pemberian yang terbaik. Ada maksud Tuhan di balik kenapa saudara dilahirkan seperti badan seperti yang kita miliki saat ini. Jangan lihat karena terlalu tinggi, ada orang yang juga terlalu tinggi ya. Jangan lihat karena terlalu pendek, jangan lihat terlalu hitam, terlalu pesek, terlalu, ada juga yang terlalu mancung, saudara. Gak bagus juga terlalu mancung. Mau lihat kiri gak bisa, terhalangi sama hidungnya. Ada juga yang telinganya terlalu besar, ada juga yang terlalu kecil. Jadi macam-macam, dan itu semuanya pemberian Tuhan yang terbaik. Ya, kalau gini, saudara, orang kalau ciptakan sesuatu pasti ada tujuannya. Dengan model yang dia maksud seperti mic ini, saudara, manusia ciptakan mic ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya bisa dipakai menjadi alat pengeras suara. Itu manusia waktu dia ciptakan ini. Tapi ada orang yang
menggunakan mic ini tidak seperti tujuan penciptanya. Dia justru pakai mic ini sebagai ulekan cabai. Bisa nggak dipakai? Ya bisa, lumayan kan? Lumayan, ini agak keras gitu. Halus juga cabai ini. Halus juga. Ini bisa nggak dipakai untuk mukul orang? Apalagi ini berat, saudara. Ini bencol. Kalau sekali kena kepala orang, bencol, saudara. Tapi apakah tujuannya untuk dipakai untuk ngulek cabai atau pukul orang? Bukan. Ya. Manusia ciptakan ada tujuannya. Apalagi Tuhan yang ciptakan dengan model apapun pasti ada tujuannya. Hanya kita yang belum tahu tujuannya. Tadi saya kasih contoh, ada seorang yang sering saya tonton kisah hidupnya, namanya Nick Fuchs. Dia seorang inspirasi, dia seorang motivasi yang sudah dikenal oleh banyak orang. Dia nggak punya kaki, dua-duanya, bukan hanya satu, tapi dua-duanya dia nggak punya kaki. Ada sedikit segini lah kalau nggak salah terlihat, kecil. Lalu dia nggak punya tangan, udah nggak punya kaki, nggak punya tangan. Awalnya dia nggak terima dengan keadaan. Dia pernah mau bunuh diri. Dia nggak terima. Dia lihat teman-temannya, kenapa mereka punya tubuh yang lengkap sementara saya. Jadi dia frustrasi dengan keadaan. Sampai suatu kali dia terima Yesus. Dan ketika dia terima Yesus, dia mengetahui tujuan hidupnya. Dia mulai gali potensi dalam dirinya. Meskipun dalam keadaan tidak punya kaki, nggak punya tangan, tapi saudara, dia dikenal sebagai orang yang memotivasi banyak orang. Dia bisa terbangkan pesawat. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi bisa terbangkan pesawat. Dia punya istri dan sudah punya anak yang lengkap. Ya, dia pergi di berbagai negara untuk memberikan motivasi kepada orang bahwa setiap orang itu unik di hadapan Tuhan. Setiap orang punya tujuan. Tuhan ciptakan manusia itu dalam bentuk seperti apapun. Tuhan ciptakan dia dengan maksud dan tujuan yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan ciptakan saya? Nah, itu yang perlu kita cari. Amin. Sehingga hidup kita maksimal, hidup kita berguna, dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita belum terima diri kita, nggak akan bahagia selamanya. Belum terima rambutnya kenapa begini ya? Saya pengennya rambut saya itu nggak ikal seperti ini, agak ikal-ikal rambut saya, saudara. Saya pengen yang lurus, lembut begitu ya. Tapi dengan keadaan sepertinya syukuri saja, saudara. Ya, dengan model seperti apapun bentuk tubuh kita, ya jangan disengaja aja makan banyak-banyak, saudara. Ya, syukuri. Itu pemberian Tuhan yang terbaik dan ada maksud di balik itu semua. Berdamai dengan diri sendiri, baru kita bisa merasakan kebahagiaan. Jangan pikirkan apa kata orang mengenai diri kita saat ini, tetapi rencanakanlah sesuatu untuk masa depan. Meskipun terlihat kita nggak punya apa-apa saat ini, belum bekerja, belum punya banyak harta, nggak punya duit, belum memiliki pendidikan, tapi kata orang saat ini tidak usah pedulikan. Yang perlu saudara lakukan adalah rencanakan sesuatu untuk masa depan saudara. Amin. Rencanakan sesuatu untuk masa depan saudara. Jangan pikirkan apa kata orang. Entah orang bilang kamu jelek, kamu malas-malas, kamu tidak beruntung, kamu orang yang terkutuk, ya biarin aja begitu. Tapi sepanjang kita berjuang memiliki sifat yang tekun. Nah, dalam beberapa minggu yang lalu saya bilang ketekunan itu menghasilkan perkembangan, membuahkan sebuah perkembangan, membuahkan sebuah hasil yang baik. Kalau saudara tekun menata masa depan, mulai saudara perbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu, saudara menata masa depan, saudara tidak perlu memikirkan apa kata orang terhadap saudara, tapi pikirkan apa yang saudara lakukan supaya hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dan dengan demikian saudara bisa memperoleh kebahagiaan. Kalau saudara bisa berdamai dengan diri sendiri, saudara bisa memperoleh kebahagiaan. Tapi yang pertama, baik berdamai dulu dengan Tuhan, baru bisa berdamai dengan diri sendiri. Lalu berikutnya, pikirkan apa rencana Tuhan. Percayalah pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, saudara, kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roma 8 ayat 28,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut apa? Bekerja. Mungkin kelihatannya saat ini kita nggak punya apa-apa, atau mungkin terlihat kita banyak masalah. Tapi kalau saudara sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengasihi Tuhan, hal-hal yang kelihatannya tadi itu sulit, kesulitan itu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Ada amin? Keburukan menurut pandangan orang, tapi biarpun buruk kata orang, kalau saya berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, keburukan itu mendatangkan kebaikan untuk masa depan saya. Amin ya. Jadi makanya jangan takut saudara hidup di dalam Tuhan, karena ketika saudara hidup di dalam Tuhan, segala sesuatu, segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja kalau kita mengasihi Dia. Berdamai dengan diri sendiri. Apa kata firman Tuhan mengenai kita? Itu yang perlu kita pikirkan, itu yang perlu kita kerjakan. Hal yang ketiga, saudara-saudari, tips memperoleh bahagia di dalam Tuhan. Kalau tadi berdamai dengan Allah, lalu berdamai dengan diri sendiri, sekarang yang ketiga yaitu berdamai dengan sesama. Saudara tidak bisa berdamai dengan sesama manusia kalau belum berdamai dengan Allah. Juga tidak bisa berdamai dengan sesama manusia kalau belum berdamai dengan diri sendiri. Karena kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Jadi ukurannya, kita berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, kita nggak bisa berdamai dengan orang lain. Kalau kita buat masalah dengan orang lain, apakah kita damai? Nggak bisa damai, saudara. Ya. Jadi gimana caranya untuk kita bisa berdamai dengan sesama? Kita perlu mengampuni yang bersangkutan. Orang-orang yang bersalah dengan kita, lepaskan pengampunan. Mungkin mereka menyakiti kita, mungkin mereka melukai perasaan kita, atau mungkin mereka mengatakan kata-kata yang melemahkan kita, kata-kata yang menghina kita, kata-kata yang merendahkan kita. Tapi Alkitab katakan, ampuni mereka. Seperti dalam Matius 6 ayat 12. Dia bilang begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ukuran Tuhan mau mengampuni kita, seukuran kita mau mengampuni orang lain. Kalau kita tidak bisa ampuni orang lain, yang membenci kita, yang melukai kita, yang memfitnah kita, yang merugikan kita, Tuhan juga nggak bisa ampuni kita waktu kita berdoa. Tuhan ampuni aku, ada banyak kesalahan yang aku lakukan. Tuhan ampuni aku supaya aku bisa merasakan hadirat-Mu. Nggak bisa, saudara. Dia akan suruh kita ampuni terlebih dahulu saudara-saudaramu yang bersalah kepadamu. Jadi apakah kita masih mau menyimpan dendam kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang melukai hati kita? Kalau kita menyimpan hal yang demikian, saudara, tidak mungkin kita merasakan bahagia dalam kehidupan ini. Yang kita lakukan berdamai dengan sesama, yaitu ampuni mereka, kasihi mereka, dan berilah untuk mereka, saudara-saudari. Itulah cara kita berdamai dengan sesama. Dan kalau kita sudah bisa berdamai dengan sesama, maka kita bisa memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama manusia. Sehingga dengan demikian, apa yang kita cari selama ini, kita bekerja keras untuk cari duit supaya kita bahagia, itu tidak memberikan bahagia, itu tidak memberikan damai sejahtera. Hanya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita berdamai dengan Dia, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama manusia. Kita nggak perlu repot-repot, saudara, untuk bekerja keras banting tulang. Ya memang kita perlu bekerja, tapi jangan pikirkan pekerjaan itulah yang memberikan kebahagiaan. Ya, apapun yang kita cari di dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan. Jangan pikirkan kalau mau menikah itulah yang memberikan kebahagiaan. Bukan itu, saudara. Tapi kalau saudara
Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, itulah yang memberikan bahagia dalam keluarga itu. Amin ya. Ukurannya adalah Tuhan, kita, dan sesama. Kita beresin semuanya, kita berdamai dengan semuanya itu. Sehingga dalam kehidupan ini kita maksimal dan kita juga nyaman menjalaninya. Itu saja yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Rohmu yang hidup.